ajak semuanya, kita benar-benar siapkan hati kita. Kita mau berdoa meminta Tuhan tolong menyertai kita dalam mengikuti sekolah minggu hari ini. Ya, kita sama-sama lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami dapat kembali memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami semua, siapkan hati kami benar-benar dapat sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan pada hari ini, langsung mau tanya, dalam seminggu ini kita merayakan suatu perayaan apa ya? Terutama untuk orang-orang yang suku Chinese. Seperti kita, suku Chinese yang Tionghoa sedang merayakan perayaan Imlek. Kalian sudah mengucapkan kongsi-kongsi nggak kepada papa, mama, dan juga teman-teman ataupun saudara-saudara kalian? Sudah ya pastinya ya. Nah, biasanya orang Chinese kalau merayakan Imlek bersukacita sekali. Sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita juga tetap harus bersukacita, benar ya? Kita mau angkat satu pujian, I've Got a Joy. Oke adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita dan masih memberkati kita. Karena Tuhan sayang pada kita, Dia memberkati kita semuanya. Kita angkat satu pujian, kita terima berkat Tuhan melalui pujian ini. Oke adik-adik? Adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian mengenai berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena Tuhan sayang pada kita, Dia memberkati kita semuanya. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat-Ku terima.
Sekarang mari kita siapkan hati kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Adik-adik sekalian, kita sama-sama tenangkan hati kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa konsentrasi selama kami beribadah
di dalam waktu ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik sekalian, kita bersyukur ya adik-adik kalau sekalipun situasi belum kembali normal, tapi kita masih bisa mengalami sukacita Tuhan. Ya, kali ini kita sudah merayakan Imlek beberapa minggu lalu dan kita masih ada di suasana Imlek. Dan hari ini kita juga sekaligus mau merayakan ulang tahun Komisi Sekolah Minggu yang ke-14. Nah adik-adik, kita bersyukur kita mau bersama-sama belajar melihat berkat Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Sekalipun adik-adik situasi tidak selalu gampang, betul ya, situasi tidak selalu menyenangkan. Tapi adik-adik, Lause ingin mengajak kita untuk tetap bisa menemukan sukacita, syukur dari Tuhan. Ya, dan terlebih seperti sekarang ini, tahun ini kita tidak bisa merayakan Imlek seperti biasa, ya. Kita juga tidak bisa merayakan ulang tahun sekolah minggu seperti biasa, ya. Biasanya ada cake, ada tiup lilin, ada foto bersama. Nah, kali ini kita tidak bisa lakukan itu. Tapi adik-adik, Lause selalu percaya bahwa akan selalu ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Loh kok bisa sih Lause? Kan sekarang ada corona, ada COVID di mana-mana. Gimana bisa bersukacita? Gimana bisa bersyukur? Nah adik-adik, oleh karena itu hari ini Lause ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini hari ini. Ya Lause ingin kita belajar tentang mengucap syukur dalam segala hal, ya, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, adik-adik, sekarang Lause Bubi pengen ajak kita untuk berpikir terlebih dahulu. Lause ingin ajak kita untuk bersama-sama sekarang coba pikirkan apa saja sih barang, aktivitas, atau makanan yang adik-adik sukai. Apa hal-hal favorit adik-adik? Nah, adik-adik, ya, mungkin ada yang suka pergi jalan-jalan, ya, atau mungkin ada yang suka bermain games, ya, atau mungkin ada yang suka nonton kartun, punya mainan yang banyak. Atau mungkin sekarang nih ya, baru-baru ini adik-adik ada yang sangat senang mendapat angpau yang banyak. Wah, ya adik-adik, setiap kita punya barang-barang kesukaan kita masing-masing. Sekarang Lause mau tanya, kalau adik-adik dapat hal-hal yang adik-adik sukai itu, ya kalau adik-adik dapat, adik-adik senang tidak? Atau jangan-jangan sedih lagi dikasih barang kesukaan? Senang apa sedih? Waduh, ya senang lah Lause, ya kata adik-adik ya. Pasti kita semua senang bukan? Kalau dapat barang kesukaan, ya. Tapi adik-adik, waktu kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita sukai itu, apakah adik-adik ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Nah adik-adik, sekedar senang itu kan perasaan kita ya, keluarnya otomatis. Tapi adik-adik, Lause ingin ingatkan kita, jangan cuma senang, bahagia, ketawa-ketawa, tapi ingat untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih bukan hanya kepada orang yang memberi, ya, kita tentu perlu bilang makasih kalau orang tua kita yang kasih, atau saudara atau siapa yang kasih, kita mengucapkan terima kasih. Tapi yang paling penting adik-adik jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, itulah yang disebut mengucap syukur. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena adik-adik kita tahu ya, kalau Tuhan itu adalah Sang Pemberi berkat, ya. Tuhan yang mengizinkan banyak hal boleh dianugerahkan bagi setiap kita.
Nah, tapi sekarang adik-adik, selain kita bersyukur ketika mendapatkan apa yang kita sukai, lalu bagaimana ya kalau ternyata kita tidak dapat barang-barang yang kita sukai itu? Waduh, atau malah kita dapat yang lebih buruk. Aduh, bagaimana bisa mengucap syukur ya? Coba adik-adik bayangkan, seperti sekarang ini saja ya. Biasanya adik-adik yang biasa merayakan Imlek bisa keliling Paicah, dapat angpau banyak. Sekarang karena corona mungkin tidak begitu banyak saudara yang datang ke rumah ya, atau kita tidak bisa keliling jauh-jauh ya. Mungkin angpaunya sih bisa ditransfer ya sama saudara gitu ya, atau dikirim lewat pos gitu ya. Tapi makanan di rumah nenek gimana? Aduh, biasa ke rumah nenek makan makanan enak, atau ke rumah saudara ini bisa main sama saudara. Kali ini tidak bisa ketemu mereka, tidak bisa menikmati makanan enak di rumah saudara, tidak bisa bermain bersama dengan saudara. Aduh, mau bagaimana bisa mengucap syukur? Ya, sebab kita tidak dapat apa yang kita sukai. Nah, adik-adik, oleh karena itu hari ini Lause ingin mengajak kita merenungkan satu kisah firman Tuhan dari kisah perjalanan Tuhan Yesus ketika melayani. Nah, adik-adik, waktu kita ingat tentang Tuhan Yesus, kita tahu kan ya, Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Tuhan Yesus ketika datang kemanapun, Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan, menolong, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kan orang-orang senang juga ya waktu Tuhan Yesus pergi melayani. Tuhan Yesus mengajar, memberikan pengetahuan yang baru. Orang-orang senang sekali ya. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan keselamatan, orang-orang merasakan sukacita dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga ikut menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit ya, menghibur orang-orang yang sedang berduka. Dan ketika mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka juga bersuka cita. Tapi adik-adik, satu kali Tuhan Yesus pernah melayani di sebuah kota di Betania. Di kota Betania ini kemudian Tuhan Yesus punya murid-murid yang sangat dia kasihi ya. Sebab Tuhan Yesus tinggal di rumah mereka dan mereka jadi sangat akrab ya. Yaitu Tuhan Yesus berteman dengan 3 bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus ya. Adik-adik pernah dengar nama mereka? Iya, Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Dan tentu bukankah sangat menyenangkan ya kalau bisa menjadi murid Tuhan Yesus, bahkan menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, satu kali ketika itu Tuhan Yesus sudah tidak bersama lagi dengan Maria, Marta, dan Lazarus, sebab Tuhan Yesus harus pergi ke kota-kota lain ya. Tapi kemudian satu kali Lazarus jatuh sakit ya. Lazarus itu sakit parah ya. Kemudian Maria dan Marta berusaha menyembuhkan Lazarus ya, mengobati Lazarus. Kemudian tidak kunjung sembuh ya. Tentu Maria, Marta juga berdoa bagi Lazarus ya. Tapi Lazarus juga tidak kunjung sembuh. Lalu mereka berpikir, kemana Tuhan Yesus ya? Kok pas lagi begini Tuhan Yesus tidak datang ke sini lalu mengadakan mujizat sih ya? Tapi mereka mungkin berpikir, mungkin Tuhan Yesus datangnya belakangan kali ya. Mungkin beberapa hari lagi gak apa-apa deh, kita tungguin Tuhan Yesus datang ya. Tapi kemudian adik-adik, setelah sekian lama menunggu adik-adik, ternyata justru mereka menemukan kenyataan yang membuat hati mereka sedih. Tuhan Yesus tidak kunjung datang dan Lazarus meninggal karena sakitnya. Lalu adik-adik, bagaimana Maria dan Marta bisa bersyukur ya? Sebab apa yang ada di depan mereka adalah hal yang menyedihkan. Masa sih, aneh banget ya bersyukur karena orang yang dikasihi meninggal dunia.
Nah, adik-adik, tapi ceritanya tidak berhenti sampai di sana. Adik-adik, beberapa waktu kemudian setelah selang 4 hari lamanya, Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Waktu mereka mendengar Tuhan Yesus datang, sudah dekat dengan kota Betania, Marta langsung berlari dan datang kepada Yesus. Kemudian Marta berkata pada Tuhan Yesus, "Tuhan, Guru, kenapa engkau terlambat?" Dia sangat sedih. Ya, mungkin juga Marta merasa marah dalam hatinya sama Tuhan Yesus. Ya, bagaimana tidak sedih dan marah? Ya, sebab orang yang sangat dikasihi baru saja meninggal dunia. Nah, tapi kemudian adik-adik, Tuhan Yesus datang kepada Marta dan berkata, "Bukankah engkau percaya bahwa setiap yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan?" Dan tidak lama kemudian adik-adik, Tuhan Yesus meminta untuk bisa diantarkan ke kuburan Lazarus. Namun adik-adik, singkatnya, ketika Tuhan Yesus sudah sampai di kuburan Lazarus, kemudian Tuhan Yesus membangkitkan kembali Lazarus yang sudah meninggal dunia itu. Nah adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus mengizinkan hal ini terjadi kepada Maria, Marta, dan Lazarus? Bukankah Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa? Ya, Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus itu sedang sakit dan hampir meninggal. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan Lazarus sampai meninggal dan memberikan kesedihan, mengizinkan Maria dan Marta mengalami kesedihan? Adik-adik, Tuhan Yesus mengadakan mujizat bukan sekadar ingin pamer kuasanya Tuhan. Kan aku Tuhan dilihat, aku bisa bikin orang meninggal jadi hidup. Adik-adik, Tuhan Yesus melakukan semua ini bukan sebatas karena ia ingin unjuk kebolehan. Tetapi adik-adik, Tuhan ingin membuat Maria, Marta, dan Lazarus lebih mengenal Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan seringkali memakai hal-hal yang kita tidak sukai, yang tidak menyenangkan itu untuk membuat kita lebih mengenal Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Adik-adik, tadi kan Marta sempat marah ya sama Tuhan Yesus. Marah, kenapa Tuhan terlambat? Tuhan ya, gara-gara Tuhan Yesus terlambat, makanya adikku meninggal, dan lain sebagainya. Marta mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Marta merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak sempurna. Tuhan Yesus itu bikin rencananya salah. Tapi adik-adik, lewat peristiwa ini, Tuhan Yesus ingin membuat Marta mengerti kalau Tuhan adalah Tuhan yang punya rencana yang sempurna. Nah adik-adik, itulah yang terjadi di dalam kisah hidup Maria, Marta, dan Lazarus. Nah adik-adik, apa yang ingin Laus ajak kita untuk pelajari hari ini? Adik-adik, begitupun juga dalam hidup kita. Seringkali Tuhan tetap mengizinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin membuat kita menjadi sedih, sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik, Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi, ada 2 alasannya. Yang pertama, bisa jadi itu adalah disiplin dari Tuhan. Artinya, mungkin kita ada tidak taat, ya. Lalu Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan itu terjadi seperti hukuman atau disiplin untuk kita. Contohnya, misalkan ya, sama orang tua kita sudah dibilangin, mandi, ayo mandi. Tapi adik-adik malas, tidak mau mandi. Ya, pengennya main terus. Mungkin lagi karena kan hari Minggu gak ke gereja, ibadahnya di rumah aja, aku gak mau mandi. Lalu adik-adik asik main dari pagi sampai malam. Lalu malamnya badan adik gatal-gatal, bentol-bentol sebadan-badan. Nah adik-adik,
Tuhan mengizinkan hal itu seperti itu mungkin untuk memberitahu, ya, karena adik-adik tidak mau mendengarkan apa yang baik kata orang tua, ya. Orang tua memberitahukan apa yang baik, mandi supaya bersih meskipun nggak ketemu guru, ya, meskipun nggak ketemu lewat Zoom, meskipun nggak kemana-mana, tetap harus menjaga kebersihan dan juga mendengarkan apa yang baik dari orang tua. Tapi kita tidak mau mendengarkan, ya. Kemudian Tuhan izinkan kita sakit gatal-gatal. Apa karena Tuhan benci kita? Bukan. Sesungguhnya itu bisa jadi adalah cara Tuhan untuk menegur kita, ya. Sebab mungkin kita sudah tidak taat. Tapi yang kedua, adik-adik, hal yang buruk itu terjadi tidak selalu karena ketidaktaatan kita, tetapi bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menguji dan menumbuhkan iman kita, ya, untuk menguji dan menumbuhkan iman kita, seperti apa yang terjadi pada Maria dan Marta, ya. Maria dan Marta, tentu setiap orang mengalami kesedihan, itu sesuatu yang wajar, dan orang yang dikasih meninggal itu sesuatu yang wajar. Setiap orang pasti akan kembali kepada Tuhan. Tetapi kemudian Maria dan Marta bisa mengalami situasi itu, ya, Tuhan mengizinkan kejadian itu terjadi saat itu, di waktu itu, dengan situasi seperti itu, bukan tanpa maksud dan rencana, ya. Dan tentu sekali lagi bukan karena Tuhan tidak sayang sama Maria dan Marta, makanya Tuhan mengizinkan mereka menjadi sedih, ya. Tetapi adik-adik, lewat peristiwa yang mungkin membuat hati mereka sedih, Tuhan sesungguhnya ingin menumbuhkan iman mereka. Tuhan ingin mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. Lewat peristiwa yang tidak menyenangkan itu, Tuhan ingin membuat kita juga untuk bisa tahu, belajar, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi adik-adik, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, lalu bagaimana kita bisa mengucap syukur waktu ada hal yang buruk terjadi? Nah, adik-adik, memang mungkin kita tidak bisa langsung mengucap syukur saat itu. Dan memang aneh sekali, bukan, kalau kita bersyukur karena hal buruk. Coba adik-adik, kalau adik-adik jatuh, kepleset, aduh sampai luka-luka, terus adik-adik bilang, aduh terima kasih Tuhan saya sudah jatuh. Kan aneh ya adik-adik. Atau mungkin sekarang nih kita lihat di berita-berita, ya, ada banjir di mana-mana, kasihan sekali orang-orang mengungsi. Tidak mungkin bukan kita berterima kasih sama Tuhan, Tuhan terima kasih sudah turunkan banjir. Nah adik-adik, kita tentu bukan bersyukur karena hal buruk itu, ya. Tetapi adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dan kita juga bukan sekedar menyadari kalau Tuhan itu beserta dengan kita, tetapi langsung ingin mengajak kita untuk mencari tahu apa yang Tuhan mau lewat hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Kelak nanti pasti ada hal yang membuat kita bersukacita kembali dan bersyukur kepada Tuhan, ya. Sehingga adik-adik, kalau ya saat ini mungkin adik-adik mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, mungkin seperti sekarang, ya, ada COVID-19 di mana-mana, dan bahkan mungkin ada saudara kita atau anggota keluarga kita yang terkena. Tentu itu membuat kita merasa sedih, bukan? Ya, atau mungkin sekarang kita mengalami ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Sekolah jadi makin susah, kita rindu teman-teman, ya, atau kita punya kesedihan-kesedihan lain, ya, mungkin di rumah sumpek, kemudian mungkin kita jadi diomelin terus. Adik-adik sekalian, sedih atau marah itu wajar. Perasaan tidak senang, ya, perasaan terluka, itu sangat manusiawi. Tapi adik-adik yang hari ini saya ingin ajarkan adalah, yuk mari kita datang kepada Tuhan waktu kita merasa sedih, ya, waktu kita merasakan hati kita terluka, waktu kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, waktu kita gagal mendapatkan hal yang kita nanti-nantikan. Adik-adik, mari
kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita bilang kita boleh banget cerita sama Tuhan. Kita berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sedih. Tuhan, saya sebenarnya merasa marah. Tuhan, saya sedang jengkel. Adik-adik boleh berdoa seperti itu, mengatakan itu kepada Tuhan. Tapi adik-adik juga jangan lupa untuk meminta kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Ya, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan saya merasa sedih? Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan saya gagal mendapatkan apa yang saya mau? Nah, adik-adik, dari sana kita rindu Tuhan boleh menuntun kita pelan-pelan. Ya, ketika kita sudah membuka hati kita, Roh Kudus bisa bekerja dalam hati kita dan menuntun kita. Maka dari itu adik-adik, biarlah hari ini, lewat firman Tuhan hari ini, kita boleh sekali lagi ya belajar untuk bisa berusaha menemukan ucapan syukur dalam segala hal. Ya, kita bersyukur, kita terus mencari kehendak Tuhan, dan kita terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita nanti bisa ketemu muka dengan Tuhan, dan kita mengalami sukacita yang tidak akan pernah pudar. Nah, adik-adik, hari ini juga adalah momen spesial HUT dan perayaan Imlek kita, seperti yang sudah Lause katakan. Oleh karena itu adik-adik, Lause ingin mengajak kita di akhir perenungan firman Tuhan ini. Lause ingin mengajak bukan hanya Lause yang berdoa, Lause ingin mengajak adik-adik sekalian juga untuk kita sama-sama berdoa. Hari ini adik-adik, di momen HUT dan Imlek ini, Lause ingin mengajak kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Ya, adik-adik, doa syafaat itu artinya kita berdoa untuk bukan cuma untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Ya, kita mau berdoa untuk berbagai hal. Nah, jadi adik-adik, yuk sekarang Lause ingin mengajak kita mengambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa hal. Adik-adik, waktu berdoa, adik-adik boleh ikut berdoa, mengeluarkan suara, ya, atau adik-adik juga boleh berdoa dalam hati, atau juga boleh mengikuti doa yang Lause ucapkan. Ya, kita mau sama-sama ikut berdoa. Ya, oleh karena itu yuk adik-adik, sekarang kita akan sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama bersehati berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Yang pertama adik-adik, Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama berdoa untuk situasi khususnya di negara kita tentang COVID-19 ini. Yuk mari kita terus bawa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita. Dan terlebih kita juga mau meminta kepada Tuhan untuk bisa tahu kenapa Tuhan mengizinkan situasi COVID-19 ini boleh terjadi di dalam hidup kita. Ya, yuk mari kita sama-sama berdoa ya. Kita menyerahkan bangsa kita, negara kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali datang kepada Tuhan untuk bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa pertama-tama untuk situasi COVID-19 saat ini. Tuhan, kami terus berdoa, kami ingin bahwa penyakit ini untuk boleh segera pergi, untuk boleh segera hilang. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah vaksin dan obat-obatan boleh terus semakin baik diciptakan dan boleh menyembuhkan lebih banyak orang, dan boleh menolong kami untuk boleh bisa kuat melawan penyakit ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk orang-orang masyarakat di sekitar juga, dan juga setiap kami. Tolonglah kami supaya kami bisa tetap mengerjakan tugas tanggung jawab kami sekalipun di situasi seperti ini. Kami tetap menjaga jarak, kami tetap menjaga kesehatan, kami tidak sembarangan hidup, kami tidak membahayakan diri maupun sesama. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami kekuatan dan kesabaran.
Tuhan, kami juga terus menyerahkan hidup kami. Kami tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan ini, tapi Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa maksud Tuhan dari kondisi saat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lalu adik-adik yang kedua, kita mau berdoa juga terus untuk pelayanan sekolah minggu. Ya, kita bersyukur sudah 14 tahun pelayanan untuk anak-anak ini sudah bisa berjalan di gereja kita. Ya, dan sudah banyak anak-anak yang bisa dilayani. Dan saat ini yuk kita sama-sama berdoa ya, bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sekolah minggu, dan kita juga mau berdoa untuk para lause-lause yang melayani. Ya, kita doakan untuk setiap lause-lause. Lause-lause juga punya ada pekerjaan masing-masing, ada keluarga masing-masing, dan juga tetap melayani. Kita berdoa semoga lause-lause boleh terus diberikan kesehatan, terus diberikan kreativitas, terus diberikan ide dan kemampuan untuk bisa tetap mengajar adik-adik, supaya adik-adik bisa terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya untuk para lause-lause sekolah minggu dan pelayanannya. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh kembali merayakan HUT SM yang ke-14. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kalau kami boleh melihat anugerah dan campur tangan Tuhan dalam hidup pelayanan sekolah minggu di gereja kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus menyerahkan untuk pelayanan para lause di gereja. Mereka yang terus melayani, Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan, Tuhan, Engkau yang berikan terus kreativitas, Tuhan yang terus berikan ide dan kemampuan untuk boleh terus mengajar kami, setiap anak-anak, sekalipun melewati pelayanan online ini. Tuhan, kiranya Kau juga terus tolong berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga lause-lause boleh terus dengan semangat, dengan prima, dengan penuh sukacita melayani setiap anak-anak. Dan kami terus rindu lause-lause boleh terus bisa jadi berkat dimanapun ia berada, ketika di rumah, ketika di tempat kerja, ataupun ketika melayani di sekolah minggu. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus pakai lause-lause untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, adik-adik, lause ingin mengajak kita berdoa untuk setiap adik-adik sendiri, diri adik masing-masing, keluarga adik-adik, dan juga keluarga teman-teman adik-adik. Ya, saat ini di situasi sekarang kita belum bisa bertemu ya satu sama lain. Kita belum bisa ketemu teman-teman kita belum bisa ketemu dengan keluarganya, papi maminya teman-teman kita. Mungkin kita banyak yang tidak tahu kabar mereka satu sama lain. Oleh karena itu sekarang kita mau mendoakan setiap mereka ya. Kita mungkin di antara mereka mungkin saat ini ada yang sedang sakit ya, entah itu memang sakit karena kelelahan ya, atau mungkin sakit karena COVID-19, atau mungkin di antara keluarga teman-teman adik-adik saat ini ada yang sedang bergumul ya, mungkin sedang kesulitan keuangan, mungkin sedang ada masalah keluarga ya. Nah adik-adik, setiap kita mungkin punya pergumulan masing-masing. Oleh karena itu adik-adik, saat ini kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa untuk setiap keluarga, setiap teman-teman kita di satu sekolah minggu ini. Biarlah kasih Tuhan itu boleh terus dirasakan, sekalipun mungkin saat ini sedang menghadapi kesulitan, mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mungkin saat ini sedang ada masalah. Kita berdoa biar kiranya Tuhan yang berikan jalan keluar, dan biarlah kasih Tuhan itu boleh terus dialami oleh teman-teman kita beserta dengan keluarga mereka. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk kami dan keluarga kami, dan juga untuk teman-teman kami beserta dengan keluarga mereka. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, jikalau di antara mungkin teman-teman kami atau keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit,
mereka mungkin sedang sakit, penyakit tertentu, atau mungkin juga karena COVID-19. Tuhan, saat ini kami berdoa kepada Tuhan, kami menyerahkan mereka. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang berikan jalan keluar, Tuhan yang pakai setiap obat-obatan yang dikonsumsi, setiap makanan yang ada, dan juga keluarga yang merawat. Tuhan yang berikan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dan keluarganya. Kalau di antara teman-teman kami atau keluarga kami yang saat ini mungkin sedang ada kesulitan, mungkin sedang kesulitan keuangan karena susah bekerja, atau mungkin juga ada yang sedang mengalami masalah keluarga, sehingga mungkin di keluarga ada pertengkaran, mungkin ada kesedihan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir boleh memberikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan Engkau menjadi Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mereka alami, bisa mereka rasakan kehadirannya, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh mengisi hati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk sekali lagi kita sama-sama berdoa ya. Kita akhiri semua rangkaian pemberitaan firman Tuhan hari ini dan doa kita. Semua kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih di momen HUT dan Imlek ini kami juga bisa kembali, bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdoa untuk beberapa hal. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang akan memberikan jawaban doa sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami. Kami terus menyerahkan hidup kami dalam setiap kesusahan, kesedihan, pergumulan kami. Kami rindu dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolonglah dan sertai kami senantiasa Tuhan, dan bantulah kami agar kami boleh terus bisa menemukan sukacita, syukur, dan kehadiran Tuhan dalam segala hal yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita, dan kita harus bisa juga menghitung berkat-berkat Tuhan. Kita angkat pujian ini, satu pujian mengingatkan kita waktu pagi, siang, malam, Tuhan selalu memberkati kita. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Aku
saatnya kita mau mengerjakan paket aktivitas anak untuk hari ini. Sebelumnya, Lause mau mengucapkan kepada kalian selamat Imlek ya. Kyonghi, kyonghi, kongsi, kongsi. Dan kita juga hari ini kan merayakan HUT SM kita. Selamat ulang tahun untuk kita semuanya. Semuanya udah siap dengan pakai aktivitas anak pada hari ini? Ya, sekarang kita keluarkan ya satu paket yang ada di dalamnya, yaitu paket yang nomor 3. Ada apa sih di dalam paket nomor 3 ini? Kita mau kerjakan sama-sama. Kita buka dulu. Wah, di atas ini ada. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah mewarnai tulisan selamat ulang tahun ke-14 Sekolah Minggu GKY Medan. Adik-adik, Lause harap kalian benar-benar dapat mewarnainya dengan bagus ya. Kita warnai dan nanti jangan lupa kalau sudah diwarnai, hasil yang kalian warnai ini kalian bisa minta mama untuk post di Instagram GKY Medan, Sekolah Minggu GKY Medan, ataupun bisa dibagikan kepada nomor WhatsApp guru-guru sekolah minggu ataupun di grup untuk orang tua sekolah minggu. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, Lause tunggu hasil karya kalian di Instagramnya SMGKY, oke? Nah, setelah itu hari ini juga masih ada sesuatu lagi. Nah, hari ini kita merayakan Imlek dan kita juga merayakan sekolah HUT SM. Jadi di sini di paket ini udah ada snack untuk kalian. Kalian bisa makan bareng dengan cici-cici, koko-koko atau papa dengan mama. Di-sharingkan ya makanannya. Setelah itu ada sesuatu lagi di sini. Ada ayat yang menjadi paduan kita pada hari ini. Kita bacakan sama-sama ya. Mazmur 30 ayat ke-5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bagi yang sudah bisa menghafalkannya, mungkin bisa menghafalkan ayat ini. Oke adik-adik? Nah, selamat melakukan aktivitas untuk hari ini. Sampai jumpa untuk ibadah sekolah minggu depan. Bye-bye.